Misi perdamaian yang seharusnya membawa harapan kini justru memakan korban. 3 prajurit TNI gugur di Lebanon, wilayah yang kembali memanas. Desakan kepada pemerintah untuk segera mengambil keputusan pun menguat, tetap bertahan dalam misi UNIFIL atau menarik pasukan demi keselamatan. Kita akan membahasnya langsung bersama mantan Kabais TNI sekaligus pengamat intelijen dan keamanan, Soleman B. Ponto. Pak Soleman, selamat malam. Ya, selamat malam Metro. Dan anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh. Bang Soleh, apa kabar? Sehat Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Soleman dan Bang Soleh sudah bergabung di Prime Time News. Lagi-lagi prajurit TNI di Lebanon jadi korban serangan Zionis. Pak Soleman, lokasi yang digunakan untuk penempatan pasukan ini kan sebenarnya sudah ditentukan secara internasional, sudah ditetapkan secara internasional. Ada di sekitar Blue Line di situ. Ada yang menyebut ini garis demarkasi. Nah, kalau melihat situasi terkini, apakah markas UNIFIL tersebut menjadi zona perang, Pak Soleman? Begini ya, memang kalau melihat akhir-akhir ini sepertinya Blue Line itu sudah tidak blue lagi. Karena sudah menjadi sasaran. Apakah sasaran itu dilaksanakan dari Israel ataupun dari Hizbullah kita sudah tidak tahu. Yang penting nyatanya di situ sudah tidak aman lagi. Kan itu faktanya. Sehingga kita harus bisa menetapkan sikap sekarang. Apakah kita akan tetap berada di sana atau kita menarik pulang? Karena jangan lupa, penempatan pasukan Indonesia di situ karena ada jaminan dari PBB bahwa di tempat itu adalah tempat yang aman. Makanya tadi Menlu bilang adalah peacekeeper, bukan peacemaking. Sehingga kalau sudah tidak lagi aman, ya untuk apa kita bertahan di sana? Tarik pulang secepatnya. Itu menurut saya kira. Artinya kalau jaminan itu sudah tidak ada, lebih baik ditarik pasukannya. Tapi tentu itu membutuhkan pertimbangan yang matang. Apakah ini sudah dibahas oleh teman-teman di DPR, Bang Soleh, untuk keputusan dan juga evaluasi yang dilakukan terkait dengan wacana penarikan pasukan demi keamanan prajurit TNI ini? DPR belum memanggil dan belum meminta keterangan secara langsung dari Pak Menlu ya. Tetapi saya yakin dan percaya Pak Presiden melalui Pak Menlu telah berkoordinasi dengan perwakilan kita di PBB dan hari ini sedang melakukan sebuah evaluasi. Tentu rekomendasi kami bahwa jaminan dari PBB sudah tidak bisa diandalkan. Kemudian eskalasi perang pun terus memanas dan statement dari Israel, Amerika maupun Iran juga bukan mereda tetapi frekuensinya meninggi. Artinya tidak ada sebuah prediksi bagaimana perang ini kapan berhenti, mana saja yang akan diserang, objek apa saja yang akan diserang. Nah, oleh sebab itu saya rasa pada situasi kondisi yang serba tidak menentu dari semua situasi dan keadaan, maka DPR merekomendasikan untuk segera mungkin menarik mundur dari pasukan UNPIL yang ada di Lebanon. Oke. Bang, Pak Soleman, ini kan sebenarnya Ya, bukan pertama kalinya ya kalau kita lihat, bahkan UNIFIL sendiri pada saat itu September, sejak September 30, tanggal 30 tahun 2024. Saat itu juga ada pelanggaran yang dilakukan di mana Israel meminta UNIFIL untuk pergi dari 29 lokasi di dekat Blue Line dan juga pada saat itu ada beberapa prajurit yang terluka, termasuk 6 Maret 2026 itu IDF mengakui tank mereka salah menembak posisi PBB atau UNIFIL di Lebanon sehingga melukai pasukan Ghana. Senjatanya sudah ditemukan 120 mm M339 HMPT shells yang memang merupakan produksi manufaktur industri militer Israel. Artinya ini bukan yang pertama kali UNIFIL ini diserang. Kalau tidak ada jaminan seperti ini dan memang harus ditarik pasukannya, apa konsekuensinya penarikan pasukan perdamaian yang sebenarnya sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam turut dalam misi melindungi warga sipil di sana, Pak Soleman? saya kira nggak ada ya. Kenapa? Karena ketika kita menempatkan pasukan itu dengan persyaratan satu,
tempat itu aman. Makanya disebut blue line, aman. Sehingga ketika tempat itu tidak aman lagi, maka tidak ada salahnya Indonesia untuk menarik pulang. Dan tidak ada alasan juga untuk PBB untuk menahan. Karena apa? Karena keberadaan pasukan Indonesia di sana di bawah garansi PBB bahwa tempat itu aman. Tapi setelah tempat itu menjadi tidak aman lagi, dan baru beberapa hari ini sudah terjadi lagi, perang juga sekarang semakin tidak jelas kapan selesai, maka tidak ada alasan untuk PBB menahan. Dan yang ketiga, jangan lupa lagi bahwa penempatan itu adalah penempatan sukarela. Itu sukarela, sehingga tidak ada kewajiban. Memang benar, kewajiban Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tetapi dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia ini, kalau sampai mengorbankan prajurit-prajurit terbaik ini, tentunya akan merugikan kita. Sehingga untuk ditarik pulang, saya kira itu pantas dipertimbangkan. Kenapa? Karena persyaratan dasarnya bahwa tempat itu harus aman sudah tidak terpenuhi lagi, begitu. Oke, kalau kita lihat juga karena alasan keamanan inilah ya Pak Soleman ya, UNIFIL ini personelnya berkurang dari total 10.500 menjadi 8.200. Kroasia sudah menyatakan mundur, Argentina juga karena alasan keamanan November 2024 menarik diri, Korsel sudah mengumumkan akan menarik diri nanti akhir 2027. Sementara misi ini baru berakhir pada akhir tahun 2026 ini. Nah, Bang Soleh, apakah ini akan mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam misi menjaga perdamaian? Karena ini kan bentuk komitmen ya. Kita, kalau saya catat, ini sudah selama 7 dekade bergabung dalam pasukan perdamaian sejak tahun 1956 saat itu di Mesir. Apa konsekuensinya, Bang Soleh, kalau hasil dari pembicaraan di Komisi DPR? Saya rasa menurut kami tidak ada sebuah konsekuensi dan bahkan tidak menurunkan grade kita di mata dunia, apalagi di mata PBB. Karena memang semua rakyat di dunia, di muka bumi ini justru malah sangat benci terhadap perilaku Israel, terhadap perilaku Amerika hari ini. Bahkan saya berpandangan bahwa ini malah menjadi sebuah gerakan moral terhadap bagaimana PBB ini sedang dilecehkan oleh Israel. PBB ini sedang dilecehkan oleh Amerika. Jikalau misalkan Israel dan Amerika terus melecehkan PBB, lalu kita juga masih ada di dalamnya, saya rasa dunia juga tidak memandang negatif. Justru pandangan negatif akan terus fokus pada perilaku Amerika dan perilaku Israel. Indonesia malah akan mendapatkan sebuah hal positif dari masyarakat dunia karena kita meninggalkan daripada apa yang menjadi sesuatu perang yang tidak legal, perang yang tidak berdasar. Dan perang ini kan tidak berdasar, tidak disetujui oleh semua pihak. Dan yang paling pokok itu tadi, bahwasanya Israel tidak menentukan mana yang akan diserang, dan Lebanon juga tidak bisa bertahan, PBB sendiri tidak mampu melindungi hal ini. Artinya keamanan ini bagi anggotanya ya tidak ada jaminan. Oleh sebab itu saya rasa bukan lagi kita menurun, tetapi insya Allah Ta'ala Indonesia akan mendapatkan apresiasi. Alasannya PBB sudah dilecehkan oleh Israel dan Amerika. PBB sudah dilecehkan oleh Israel dan Amerika. Pak Soleman, kita berkaca dengan apa yang terjadi di Gaza ya. UNRWA itu merupakan salah satu lembaga PBB. 390 stafnya dibunuh dengan berbagai narasi yang diciptakan seolah-olah UNRWA ini disusupi oleh teroris dan lain-lain. Padahal kenyataannya mereka bukan tentara, tapi banyak di antara mereka pekerja sipil kemanusiaan. Kalau kita melihat dari langkah PBB yang bahkan menurut UNRWA sendiri merasa tidak berdaya pada saat para petugas sipil ini dibunuhi, apakah artinya investigasi independen yang diharapkan akan dilakukan PBB ini masih relevan, Pak Soleman? Ya, sebagai kewajiban tetap harus
Itu kewajiban ya. Apapun hasilnya itu tetap harus dilaksanakan. Investigasi itu tetap harus karena itu adalah kewajiban. Apapun hasilnya, dan kita juga semua harus bisa menerima apapun hasilnya karena itu merupakan kewajiban. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan investigasi itu. Jadi menurut saya harus itu jalan begitu. Apa yang harus menjadi temuan dalam investigasi tersebut dan siapa yang harus ada di dalam tim itu, Pak Soleman? Ya, tim PBB kan sudah ada. Mereka di sana kan sudah ada standarnya. Siapa saja yang harus ada di sana, bisa saja mereka juga menggunakan pasukan-pasukan ada yang di lapangan itu untuk mencari data itu. Tentunya data yang akan dicari siapa, yang pelurunya dari mana, seperti yang lalu itu kan, ini pelurunya dari mana. Bagaimana ceritanya kok bisa ada di situ? Apa dengan sengaja atau tidak sengaja atau bagaimana? Nah, itu sudah ada standar. Sehingga itu yang harus dilihat oleh PBB. Karena dari situ nanti PBB akan bisa memutuskan bahwa wilayah ini sekarang sudah menjadi wilayah perang, bukan lagi wilayah tempat persembunyian atau tempat untuk mencari keamanan. Itu menjadi dasar juga bagi PBB untuk mengambil keputusan. Oke. Kalau itu tidak dilakukan, ya nanti satu persatu Indonesia tarik pulang, yang lain sudah tarik pulang, satu persatu tarik pulang. Dan itu tidak ada yang bisa melarang kalau Indonesia narik pulang, karena ini kan kita mengirim ke sana itu sukarela. Hanya karena ada niat kemanusiaan dan Undang-Undang Dasar tadi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tapi kalau ini sudah 2 kali, lagu aja bilang jangan sampai 3 kali. Masa kita nunggu sampai 3 kali baru kita tarik pulang? Saya kira udah cukup lah, cukup sabar. Sudah saatnya seperti Pak Soleh katakan tadi, kita tarik pulang aja sambil menunggu apakah ada perkembangan. Kalau memang nanti ada tempat yang aman, ya kirim lagi, itu berangkat lagi, tidak apa-apa. Daripada sekarang di mana situasinya makin lama bukan makin membaik, tetapi semakin memburuk begitu. Oke, Bang Soleh, kalau kita melihat timingnya dari timelinenya ya, dan juga berkaca dari apa yang terjadi dengan UNRWA yang merupakan lembaga PBB. Di sisi lain PBB saat ini diharapkan didesak untuk mengadakan investigasi independen untuk mencari tahu siapa yang melakukan penyerangan. Setidaknya meskipun berbagai analisis sudah menyebut sudah jelas siapa pelakunya ya, tapi hasil investigasi tetap dibutuhkan. Sampai kapan harus menunggu sementara para prajurit saat ini disebut sedang berjibaku dengan keamanan di sana, Bang Soleh? Saya rasa tidak perlu menunggu timing lagi, karena beberapa negara juga sudah mengundurkan diri. Kemudian terkait investigasi, apakah berpengaruh bagi Israel? Kami memandang bahwa Israel tidak akan bergeming. Apapun yang diputuskan oleh PBB, tidak ada satupun putusan PBB ditaati, apalagi hanya cuma begini. Saya rasa kalau bisa malam ini ditarik, kalau bisa. Jadi gak usah menunggu timing lagi, sudah jelas kok. Pertama adalah sukarela, 2 tidak ada jaminan keamanan, ketiga negara anggota lain juga sudah berbondong-bondong menarik diri, keempat juga secara moral dunia juga sangat memandang tidak baik pada Israel dan Amerika. Nah, oleh sebab itu saya rasa tidak menunggu lagi. Soal investigasi, kami yakin Israel tidak akan menanggapi apapun hasil investigasi. Faktanya, semua keputusan PBB tidak ada yang ditaati oleh Israel, bahkan dipeto oleh Amerika. Amerika dan Israel tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, tarik saja malam ini, langsung. Nggak usah ada timing lagi. Oke, apalagi kalau kita melihat dari jumlahnya, Indonesia ini salah satu pasukan terbanyak ya, Bang Soleh dan Pak Soleman, ada 756 orang. Dibandingkan dengan Spanyol, India, dan Ghana yang sekitar 600 lebih. Pak Soleman, terakhir, ada kekhawatiran jika memang ditarik, ini akan malah justru memberikan karpet merah bagi Amerika Serikat dan Zionis Israel untuk melancarkan misi mereka terkait dengan wilayah Lebanon. Karena selama ini tentara kita, pasukan perdamaian itu berkontribusi
mendokumentasikan ribuan pelanggaran yang dilakukan oleh Angkatan Udara Israel, termasuk lebih dari 1.000 pelanggaran Blue Line oleh Israel. Artinya nanti tidak ada lagi sistem monitoring itu dilakukan jika pasukan perdamaian dari Indonesia ditarik. Nah, apakah itu juga harus menjadi pertimbangan, Pak Soleman? Saya kira untuk sekarang ini, kalau situasi itu membahayakan prajurit kita, saya kira itu tidak perlu dipertimbangkan. Karena seperti Pak Soleh bilang tadi, apapun hasilnya juga Israel tidak akan pusing kok. Laporannya dibuat laporan seperti apapun juga tidak akan dipatuhi. Nah, apakah kita masih menunggu sampai 3 kali akan datang lagi? Ya sependapat dengan Pak Soleh. Kalau bisa sekarang ya sekarang aja. Lagu aja kita sudah bilang jangan sampai 3 kali kan. Jadi secepatnya lah. Karena apapun tadi, apapun hasilnya, apapun yang dilaporkan juga tidak ada manfaat. Karena tetap aja begitu-begitu terus. Nah sehingga pertimbangan seperti itu kalau kita berhadapan dengan situasi yang masih dapat dikendalikan. Sekarang kan tidak terkendali. Dan pasukan kita ke sana itu peacekeeper, bukan peacemaking. Senjatanya aja senjata ringan. Lah kalau mereka sendiri sekarang itu sudah tidak tahu nanti mau bersembunyi di mana, dia ngumpet aja. Daripada ngumpet aja nggak bisa kerja kan tarik pulang aja dulu. Lebih baik bersembunyi atau siap di Indonesia. Nanti kalau memang sudah saatnya tiba, sudah aman, kirim lagi. Kan begitu. Oke, Gitu. ini juga tidak akan melukai kredibilitas diplomasi Indonesia di mata internasional ya. Jadi sebenarnya dilema ya Pak Soleman dan Bang Soleh, kita melihat ini di satu sisi ada anak-anak bangsa di sana yang harus bertaruh nyawa. Tapi di sisi lain juga harus ada yang meminta pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari Israel yang berulang kali melakukan pelanggaran hukum internasional dan juga piagam PBB. Apakah kita masih bisa berharap bisa dimintai pertanggungjawaban? Karena selama ini terkesan Israel ini kebal hukum, Bang Soleh. Saya rasa apa yang saya sampaikan di awal tadi, apapun yang direkomendasikan, apapun yang diputuskan, apapun yang diinginkan, sampai saat ini Israel saya rasa tidak akan bergeming dan tidak akan menghormati apapun itu. Karena memang apapun yang diputuskan oleh PBB yang menyangkut hajat kehidupan manusia di dunia ini, Amerika selalu mempetok, melindungi kepentingan daripada Israel. Nah, hari ini saja perang saja gak mau berhenti kan seperti ini. Bagaimana dengan serangan Libanon yang kecil? Ya, Yang apalagi pokoknya dulu perang dulu antara Iran dan Israel ini dulu hentikan dulu. Kalau Libanon hanya serpihan kecil kalau menurut saya. Lebih baik kita fokus hentikan perang yang besarnya dulu, Iran dan Israel Amerika ini dulu. Sampai kapanpun kalau misalkan perang Iran dan Israel ini terus berlangsung, serpihan-serpihan kecil di Libanon itu ya otomatis akan hilang. Kalau misalkan kita Baik, Bang menginvestigasi Soleh. di Libanon terhadap perilaku Israel, sementara yang pokoknya kepalanya misalkan dibiarkan, ya nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Oke, Saya rasa baik. kita harus mendorong bagaimana stop perang, kemudian pasukan ditarik ke Indonesia, kemudian lalu kita rekonstruksi ulang. Karena pada dasarnya namanya juga genjatan senjata, kesepakatan bersama. Nah ini kan kesepakatan bersamanya sudah putus. Mereka sudah Oke, saling perang lagi, berarti bukan lagi genjatan senjata ini. Sementara UNFIL ini adalah mengawasi gencatan senjata. Ini gimana mau baik. gencatan senjata orang mereka saling tembak. Baik, Bang Nah Soleh, sebab Pak itu Soleman, malam ini terima tolong kasih ditarik atas saja. ya, terima kasih atas analisanya. Nanti kita nantikan ya, karena ini kan sudah berubah ya tatanan dunia. Banyak negara-negara yang sudah berani terang-terangan begitu untuk melawan hegemoni ya atau kekuasaan dari Amerika Serikat dan Israel. Selama ini kita akan lihat nanti seperti apa dinamikanya. Terima kasih Pak Soleman, Bang Soleh sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.